dua dimensi, klik 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 klik. Nah, tapi dia sudah bisa, ini seperti biasa ya, akademisi baru meriset ini sudah bisa memvisikan kira-kira ke depannya itu seperti apa. Nah, ini dia belum menyebutkan tentang terminologi virtual reality. Dia masih menyebutkan ultimate display. Display yang paling ultimate adalah sebuah ruangan, bayangan dia ya di tahun itu ya, sebuah ruangan di mana komputer bisa mengontrol seluruh eksistensi dari materi. Wah, itu kan advance banget ya, bisa mengontrol eksistensi dari materi. Ada sebuah kursi di ruangan tersebut untuk diduduki pengguna. Kemudian perlengkapan-perlengkapan lainnya. Bahkan kalau misalkan ada peluru gitu ya, itu bisa sesuatu yang mematikan bagi penggunanya gitu. Nah, ini bayangan dari Prof. Sutherland ini di tahun 65 ya. Jadi ultimate display itu seperti apa? Ini kalau kita lihat memang ini adalah definisi VR ya ke depannya itu akan seperti ini, meskipun tidak harus room-nya ini room fisik ya, tidak room fisik yang dikendalikan komputer, tapi bisa saja sudah room-nya room virtual. Bisa saja bahkan yang seperti saya sampaikan di perkuliahan pekan lalu adalah langsung memodifikasi gelombang otak yang persepsi-persepsi yang diterima oleh otak kita. Nah, bisa disebut juga adalah sebuah interface yang invisible, karena kita berada di dunia lain tersebut, nggak ada antarmuka antara kita dan dunianya, seolah-olah kita berada di dunianya, tidak ada antarmukanya. Kalau kita hubungan dengan aplikasi kan masih ada interface 2D-nya ya, membatasi antara pengguna dan sistemnya. Tapi kalau ini sudah interface-nya seperti halnya dunia nyata, tidak terlihat. Nah, akhirnya Prof. Sutherland ini sempat membuat seperti ini, Sutherland display ya disebutnya. Jadi ini terhubung ke sebuah komputer yang processingnya sangat tinggi, di atas gitu diikat ke atas karena supaya dia bisa bergerak-gerak ke sekeliling ruangan. Kemudian di sini menampilkan display ya seperti halnya VR sekarang lah. Cuman dia display ini dimotori oleh sebuah komputer yang processing powernya besar. Zaman dulu komputer seperti itu memang masih langka ya, karena bentuknya komputer masih gede-gede. Bahkan motherboard mainboard pun dia segede ruangan, mungkin satu ruangan kelas itu. Nah, ini contoh komputer di tahun 67. Ini satu ruangan nih ya. Ini karena di tahun 67 itu belum masif. Bahkan ini bisa disebut half of the computers in the world. Jadi setengah komputer dunia itu udah ada di ruangan ini. Dan itu gedenya sebesar ini. Untuk biaya untuk mengoperasikan pun sampai $10.000 per bulan. Betapa borosnya ya. Bahkan cuman saat itu memang belum inflasi ya. $1 masih enggak tahu, mungkin 1.000 atau 500 mungkin ya. Zaman saya tahun 90-an itu sebelum Krismon itu $1 masih 2.000-an. Nah, ini adalah evolusi dari display komputer. Jadi komputer itu makin hilang. Kalau tadinya awalnya tahun 60-70-an itu bentuknya fisik besar ini, kemudian tahun 80-an itu 70-80 mulai mengecil ya. Kemudian 80-90 mulai menipis. Ini saya masih ingat ayah saya tahun 90-an awal itu masih punya laptop seperti ini. Berat banget laptopnya. Dan tampilannya jelek banget, monokrom gitu ya. Kemudian sekarang komputasi pun sudah makin banyak yang dipindahkan ke mobile phone gitu ya. Jadi kalau mungkin Anda beberapa handphone Anda yang capable, misalkan Samsung Galaxy sekian gitu ya, itu dicolokkan dengan menggunakan USB-C ke HDMI itu langsung bisa melakukan processing power selayaknya komputer. Tinggal udah ada micro USB-nya, tinggal colokkan mouse sama keyboard saja sudah menjadi komputer gitu. Nah, ini gimana proses untuk membuat interface tadi invisible. Jadi proses untuk membuat sebuah VR ya. Nah, kalau dilihat prosesnya, mungkin kita kategorikan dulu menjadi 4 buah jenis interface berdasarkan Rekimoto dan Nagao ya. Jadi yang pertama berbasis GUI. Ini pengguna di sini. Kemudian ini komputasi dan realita itu ada gapnya berupa GUI ini. Jadi komputer dan realitanya itu ada gapnya berupa GUI. Nah, kita berhubungan dengan ini dan mereka terpisah ya, komputer dan realitanya terpisah. Cuman kalau VR ini seperti ini.
Jadi pengguna berada di dalam komputer, ya, dari dalam komputer dan terpisah dari realitinya. Komputer ada di dalam realitas ya, tentunya di dunia nyata kan. Cuman ini terputus ya dari dunia luarnya. Gitu. Jadi benar-benar pengguna dibawa ke dalam komputer. Seperti halnya yang pekan lalu saya sampaikan konsepnya VR yang ada di Black Mirror ya. Jadi begitu sudah ditempelkan langsung tidur gitu ya. Tapi sebenarnya dia sudah hidup di dalam dunia virtualnya. Kemudian ini ubiquitous computer. Jadi komputasi dilakukan di titik-titik yang terpisah, terdistribusi, bukan terpisah, terdistribusi. Ini realitas tetap berhubungan dengan user, tapi di sisi lain user berhubungan dengan banyak komputasi. Nah, contohnya apa? Contohnya perangkat-perangkat IoT. Coba di antara Anda sekarang sudah pakai, coba dilihat lagi ya di badan Anda gitu ya. Ada berapa perangkat IoT yang dipakai? Mungkin ada smartwatch, bukan watch biasa ya, smartwatch, karena komputasi powernya lebih karena terhubung dengan internet. Kemudian mungkin ada handphone, Anda pegang selalu tiap hari. Kemudian mungkin ada apa lagi yang menghubung ada komputasi powernya. Lazimnya itu aja sih ya, yang biasa kayaknya itu deh. Tapi mungkin ke depannya akan ada juga kacamata pintar. Kemudian bahkan di beberapa salah satu negara di Eropa yang saya lupa namanya itu sudah mulai orang-orang menanamkan chip itu di pergelangan tangannya. Chipnya di pergelangan tangan. Isinya apa? Isinya RFID. Jadi bisa melakukan transaksi yang basis NFC dengan berbekal ini tangan, tinggal tap aja, nggak perlu tap handphone atau tap apa gitu ya, langsungnya tap tangannya, tap, gitu. Nah kemudian berikutnya yang jenis terakhir adalah augmented interaction. Ini yang bentuknya mirip augmented reality ya. Jadi si pengguna berhubungan dengan realitasnya masih, tapi dengan menggunakan komputasi ini ditambahkan realitas tambahannya. Jadi ada realitas virtual di atas realitas nyatanya. Itu makanya augmented ditambahkan. Gitu. Jadi itu 4 jenis interface yang dikategorikan oleh peneliti tersebut, Regimoto. Kita akan menggunakan yang ini untuk VR, supaya Anda mengerti perbedaan antar yang lainnya gitu dengan 3 lainnya. Ini untuk GUI ya. GUI lebih ke ya tampilan Windows biasa seperti Anda sedang berhadapan dengan laptop sekarang ya atau handphone gitu ya. Jadi ini adalah metafora. Windows, icon, menu, pointer itulah metafora dari objek sebenarnya. Nah, dan Windows jendela, maksudnya jadi kita seolah-olah melihat ke dalam jendela yang berisi suatu aplikasi. Kemudian apalagi ya, pointer. Pointer kan bentuknya panah. Kenapa bentuknya panah? Ya karena untuk menunjuk pointer. Kemudian apalagi ya, ya icons menu. Icons itu pasti diusahakan untuk mengadopsi dari bentuk-bentuk fisik atau bentuk-bentuk yang lazim diketahui oleh pengguna. Nah, mungkin ada yang tahu nggak icon untuk save gambar kotak seperti itu? Nah, itu karena pada tahun 90-an kita untuk menyimpan data itu bentuknya dalam sebuah disket berbentuk kotak seperti itu. Mungkin anak sekarang nggak tahu ya, kita zamanan disket yang satu disket itu hanya isinya 1,44 MB. Gitu. Jadi kalau menginstal aplikasi 10 MB ya kita install berkali-kali, ada 10 disket. Masukkan, install, cabut, masukkan, install, cabut sampai 10 kali baru beres itu ini. Demo Anda bisa jalankan sendiri. Nah ini mulai tahun 95, mulai ada desktop VR. Desktop VR sudah menggunakan ini ya, HMD, tapi ini biayanya lihat sendiri, $150.000 tahun 95, $150.000 tahun itu mungkin kalau masih $2.000 serupiah, $1 $2.000 berarti kira-kira berapa itu? 300 juta tahun itu ya, 300 juta. Kalau sekarang sudah berapa kali lipatnya? 7 kali lipatnya, 300 juta, udah 2 miliar lebih ya. Harga untuk sebuah desktop VR 2 miliar lebih. Dan itu hanya dapat mengolah ini 2 juta poligon per detik. Bayangkan dengan yang sekarang udah berapa jutaan poligon itu yang atau mungkin puluhan juta yang Nvidia terbaru tuh 3.000 sekian. Tuh saya masih 1.060. Yang terbaru udah realistis banget lah. Itu dia masih HMD-nya pun masih refresh rate-nya masih 30 Hz, kemudian ada magnetic tracking. Jadi bisa melihat kanan kiri. Mungkin atas bawahnya belum bisa. Itu tahun 95.
Kemudian mulai muncul nih yang terkait komersialnya ya, mulai membuat meskipun sepertinya sebagian besar gagal sih untuk komersilnya. Tahun 2007 ada VR masuk, salah satu dari 27 teknologi flops apa ya yang nggak diharapkan gitu, yang gagal ya, karena ekspektasinya tinggi, cuman karena tadi hardware dan teknologi belum bisa mengcover, belum bisa mengimplementasikan dengan masif, jadi ya gagal gitu. Belum saatnya 2007 itu VR untuk massal gitu ya. Nah baru nih gelombang kedua, ini yang Palmer Luckey nih, salah satu founder VR worldwide, yang inovator VR masa kini ya, mendirikan Oculus Rift via Kickstarter tahun 2012 itu $2,4 juta. Itu udunan ya. Kickstarter tuh kayak kitabisa.com. Jadi urunan dari kayak kita kayak orang-orang biasa. Oh, saya pengen dong kamu bikin HMD semacam untuk VR dan seterusnya. Akhirnya melihat betapa larisnya ini, 2014 Facebook mengakuisisi Oculus Rift. Dan beberapa tahun kemudian Palmer Luckey keluar dari Facebook. Justru dia mendirikan perusahaan lain yang fokus ke bidang pertahanan. Sekarang kerjanya dia dengan militer. Ini Oculus yang pertama masih sebesar ini, Oculus DK1 ya. Kita punya yang versi DK2 di lab tuh, ada lab multimedia. Nanti kapan-kapan bisa Anda coba. Bukan lab multimedia, di lab Chevalier di seberangnya. Itu. Harganya sudah jauh ya. $350. Ya, sudah 110 field of view. Bandingkan dengan sebelumnya yang masih $150.000. Nah, ini baru perangkatnya aja ya, $350. Tentunya membutuhkan PC yang kompatibel untuk bisa menjalankannya. Nah, 2016-an mulai graphic desktop sudah murah, $1.500 ya, dan itu sudah 4 billion tuh 4 miliar, 4 miliar poligon per detik, 4 miliar. Itu baru desktopnya ya, ditambah $600 HMD. Tadi yang saya bilang Oculus itu udah sekitar $600 kalau di luar ya, kalau masuk ke Indonesia mungkin masih belasan juta. Dan itu sudah optical tracking room scale, bukan hanya magnetic lagi ya, udah room scale. Room scale itu maksudnya apa? Maksudnya kalau di dunia nyata pengguna bergerak seperti ini berapa senti, 1,5 meter aja. Di dunia virtual pun dia bergerak 1,5 meter, gitu, room scale. Nah ini yang consumer HMD tahun 2016 mulai banyak ya. Yang bersaing ketat di Oculus Rift, kemudian ada Sony Morpheus untuk PS4 ya, dan HTC Vive. Kita punya HTC Vive yang ini, versi ini banget, persis di lab movement. Dia mendeteksi gesture input melalui controllernya ya. Kemudian yang ini trackeran nih. Ini trackernya di luar. Ini jadi salah satu tracking menggunakan metode outside in dari luar, karena trackernya di luar. Jadi ada tracking yang inside out. Jadi nggak butuh ini lagi. Nggak butuh apa namanya? Lupa kotaknya siapa namanya. Nggak butuhin lagi. Inside out itu sudah. Cuman bedanya di HMD-nya akan banyak kamera, karena untuk mendeteksi, butuh banyak kamera untuk mendeteksi lingkungan sekitar. Nah, ini contohnya ya, menggunakan ini trackernya di luar, outside in. Silakan cari sendiri. Contoh ini terkenal banget nih, Tilt Brush, contoh aplikasi VR. Ini buatan Google dan baru saja belum ada 2 bulan itu Tilt Brush oleh Google di open source kan. Lumayan berapa tahun ya? 2021 sekarang. Ini tahun berapaan nih? 2016-an. 7 tahun kemudian baru itu kan open source kan. Sekarang open source ini. Tilt Brush, silakan kalau mau dioprek dan dimodifikasi menjadi aplikasi yang lainnya. Ini untuk terkenal banget lah di YouTube tuh, banyak banget orang artis VR ya, bukan developer, artis yang menggambar, melukis menggunakan Tilt Brush ini. 2013 ini sebelum si Google membuat Cardboard ya, sudah ada yang membuat semacam ini, VR2Go tahun 2013. Sama konsepnya persis banget dengan Cardboard. Ini ada handphone, kemudian ada plastik dan ada lensanya, sehingga supaya kita bisa melihat apa yang ada di layar handphone dengan jarak dekat,
dekat dengan mata gitu. Jadi butuh lensa kan untuk mendekatkan jarak fokusnya. Sudah ada 2013 dan itu nyata open source juga. Tapi baru boomingnya ketika 2014 Google membuat ini, Google Cardboard. Tahu Google 20% Project nggak? Google 20% Project adalah kalau saya nggak salah definisi ya, nanti bisa Anda bantu juga kalau ada yang salah. Jadi dari 5 hari kerja di Google, 1 hari kerja tuh karyawan Google bebas ngoprek apapun. Nah ternyata salah satu yang hasil oprekan itu ini, dan itu akhirnya jadi salah satu produk unggulan Google, justru apa ya, justru digunakan secara luas, dan ini merevolusi industri VR dunia. Jadi siapa saja bisa menggunakan VR sekarang saat itu ya. Gitu. Jadi pada tahun itu saja lebih dari 5 juta perangkat cardboard itu sudah diberikan ya, digunakan. Kemudian termasuk ada support dari developer tools yang sudah cukup mudah digunakan. Tentunya terintegrasi dengan platform yang lazim digunakan, yaitu Unity. Nah, ini beberapa mobile VR viewer yang available berbasis dari Google Cardboard tadi. Banyak banget ini turunannya ya. Jadi sebenarnya sesimpel ini pun cukup ya, hanya cukup menggunakan lensa yang ditaruh di depan layar handphone itu sudah cukup sebenarnya. Nah ini tahun 2018 mulai muncul self-content VR independent. Jadi dia tanpa membutuhkan PC, tanpa membutuhkan handphone, sudah tercakup semuanya di sana. Di sini ada display dan ada audionya sama controllernya. Itu ada 2 ya, Vive Focus dan Oculus Quest. Ini yang versi pertama Oculus Quest-nya. Jadi untethered itu tidak berkabel, wireless ya. Semuanya dalam satu device. Inside out tracking, saya bilang tadi ya, inside out. Karena dia, ini udah kamera, lihatnya ada 4 ya. Terus Quest itu punya 4 kamera, 1, 2, 3, 4. Kalau yang Vive saya nggak tahu di mana aja posisi kameranya. Minimal 2 ini, minimal 2 di depan untuk stereo. Gitu. 6 DOF itu 6 degree of freedom, 6 derajat kebebasan. Jadi dia bisa dihitung ya, bisa maju, mundur, kanan, kiri, atas, bawah, itu ya. Sumbunya. Jadi bisa bertransaksi di sumbu X gitu ya. Ini Y ya. Di sumbu Y maju mundur, bertransaksi di sumbu X kanan kiri, bertransaksi di sumbu Z atas bawah. Itu baru 3 degree of freedom. Kemudian berikutnya bisa berotasi di sumbu Y, rotasi gini. Ini namanya rolling. Kemudian bisa berotasi di sumbu X, ini namanya yaw. Kemudian bisa berotasi di sumbu Z, ya. Ini namanya yaw pitch gitu. Controller yang dipegang gitu. Nah, tapi tentunya karena ini mobile, ini adalah biasanya berbasis Android sih. Kalau nggak salah Android memang di baliknya itu. Cuman nggak tahu sekarang apakah ada sendiri atau enggak. Itu tentunya processingnya ya standar mobile ya. Jadi tidak sedetail yang versi PC-nya. Tapi kabarnya sekarang tahun ini Oculus Quest 2 akan mendapatkan update. Dia sudah bisa 120 FPS ya. Tinggi banget untuk sebuah perangkat ini mobile. Silakan dicari sendiri videonya. Nah ini estimasi penggunaan headset yang berbasis smartphone, yang berbasis game konsol, dan yang berbasis PC. Akumulasinya makin banyak jelas. Cuman kalau dilihat dari sisi ininya, yang berbasis handphone itu memang masih merajai ya. Karena gimana pun setiap orang sekarang punya handphone, tanpa harus membeli perangkat tambahan sudah bisa menampilkan VR. Makanya nih porsi handphone masih besar ya. Dan tapi berikutnya ternyata dibandingkan menggunakan PC, orang lebih cenderung menggunakan game konsol sekalian. Jadi saya yakin ini adalah para gamer yang cukup hardcore nih beralih ke VR gitu. Ini adalah beberapa AR VR leaders ya di market, banyak sekali, silakan dilihat sendiri. Mungkin kalau dari sisi yang saya ingin garis bawahi, misalkan dari sisi smart glasses ini ada nama-nama besar yang kita kenal ya, ada Google, ada Edra, ada Dakri, ada Epson, ada Meta ya, Meta yang kemarin kita device-nya punya, ada Magic Leap dan lain-lain. Kemudian yang berbasis apalagi berbasis
Bentar, yang paling ini developernya di mana ya untuk developer? Nah, untuk sebagai service atau solution ada Adwall ya, kemudian Ketchum, kemudian apalagi ada saya sebenarnya nyari Unreal Engine dan Unity itu masuknya kemana? Belum ketemu logonya, silakan cari. Nah, kemudian dari market size-nya ini kira-kira seperti ini. Jadi memang ya ini pengalaman saya sendiri, saya mau share aja di tahun 2012-an itu masih sedikit ya developer, cuman ekspektasi terkait VR tuh tinggi. Jadi wah banyak banget set project seputar VR tuh. Bahkan yang di kantor pun saat itu memang fokusnya ke AR ya. Jadi AR VR tuh cukup besar. Nah sekarang pun masih lumayan banyak request terkait ini. Bahkan sudah banyak permintaan-permintaan untuk banyak perusahaan yang berani untuk memfokuskan bidang perusahaannya pada khusus ke AR maupun VR. Jadi bukan lagi digital company, bukan lagi IT consultant, tapi sudah langsung ke VR company gitu ya. Berani seperti itu karena memang sudah mulai menghasilkan ya. Dan kalau meskipun belum terlalu banyak, tapi kalau jika Anda menjadi pionir itu akan nama Anda sudah punya start awal, curi start untuk dikenal lebih dulu nama perusahaannya. Gitu. Makanya sekarang yang yakin dengan visi VR ke depan akan besar, biasanya sudah berani untuk membuat perusahaan berbasis VR AR yang fokusnya ke sana. Misalkan kalau di Indonesia dua dari AR itu ada AR & Co ya, Weir Group, grupnya Weir. Itu kalau Anda cek dia sudah masuk ke bursa saham, itu Bursa Efek Jakarta kalau nggak salah sudah 2 tahun lalu. Kemudian berikutnya kalau yang VR ada Sinta VR itu dari Indonesia. AR juga ada yang namanya Octagon Studio sama Assembler, cuman setahu saya itu fundingnya dari luar sih, tapi produksinya di Bandung gitu. Nah ini kira-kira pembedanya antara 96 ketika gelombang pertama VR dan 2019 itu akhir gelombang kedua VR ya. Ini saat ini udah nggak cuma VR aja, ini karena sudah termasuk banyak bidang-bidang yang terlibat di dalamnya. Ada perusahaan pembuat display, ada pembuat game, ada pembuat berbagai macam sensor, berbagai macam hardware dan lain-lain. Dan sudah banyak investasi yang dicurahkan pada bidang VR ini. Jadi ini akan makin naik ya. Hype-nya nggak tahu ya, tapi maksudnya perkembangannya akan makin naik. Kalau masalah hype kan masalah keinginan pasar ya, bisa aja naik atau turun. Tapi kalau teknologinya harusnya perkembangannya akan terus, dan sebagai efek sampingnya, bukan efek sampingnya, sebagai sisi positifnya berarti akan dibutuhkan lebih banyak developer untuk mengembangkan sistem tersebut. Ya, yang pembeda lainnya adalah hardware yang saat ini sudah tidak semahal kita tahun 90-an dulu gitu ya. Kemudian content creation toolsnya sudah sangat mudah. Nanti akan kita coba demokan di Unity ya, bagaimana cara membuat aplikasi VR di Unity. Kemudian sudah banyak device untuk I/O-nya, input-output, dan sudah banyak use case yang teruji. Jadi untuk edukasi, untuk medis, untuk entertainment sudah banyak yang teruji dan fun gitu ya, untuk dengan menggunakan VR. Nggak cuma fun, maksudnya teruji sesuai use case-nya masing-masing. Karena bisa saja untuk edukasinya bukan kejar fun-nya, tapi ketersampaian materinya. Untuk entertainment kejar fun-nya. Untuk medical mungkin keberhasilan operasi jarak jauhnya misalkan, dan seterusnya. Jadi, nah ini salah satu komponen pentingnya adalah kita harus fokus pada user experience ya, karena akan berbeda ketika kita mendevelop sebuah aplikasi berbasis 2 dimensi dengan yang berbasis VR, itu berbeda jauh. Kesimpulannya ini ya, jadi VR sudah memiliki historis yang panjang, lebih dari 50 tahun itu perkembangan AMD, head mounted display, dan simulator-simulatornya. Kemudian komponen utama dari VR itu sudah dibangun di awal 90-an ya, itu ada display, tracking, input, dan grafisnya. Kemudian tadi, seperti biasa, support utama kalau teknologi terkini itu biasa digunakan di militer dulu ya, militer, pemerintahan, dan universitas. Gitu. Kemudian gelombang pertama komersil itu gagal di tahun 90-an dari 96 ya. Kemudian kan ya itu karena mahal, kemudian experience jelek, kemudian teknologinya masih kurang baik gitu ya, kan ya tadi terlalu besar, terlalu berat, terlalu mahal, dan lain-lain.
Nah, sekarang kita berada di kedua, gelombang kemudian untuk sesi komersilnya. Jadi experience sudah lebih baik dan harganya lebih murah. Cuma Anda kalau misalkan ingin merasakan experience itu yang fun sekalian, yang di PSVR itu tuh enak banget experience. Tapi kita nggak punya, itu basisnya fokusnya game ya. Lebih cocoknya memang dimiliki oleh pribadi. Dan sudah banyak ini ya investasi komersil yang dicurahkan untuk VR ini. Dan tentunya ini juga user base sudah banyak yang misal VR, kalau Anda coba search di Steam ya, pasti banyak nih yang install Steam, yang punya Steam, akun Steam, coba install di search game-game VR itu, VR game di Steam. Jadi hasil instalasinya, hasil reviewnya dan ratingnya itu sudah sangat banyak dan cukup baik itu menurut saya sih. Oke, itu saja untuk sesi materi teori kita siang hari ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Nanti seperti biasa, saya akan share ya slide-nya. Karena ini punyanya Prof. Mark, ini saya akan share link-nya aja, saya nggak share slide-nya. Saya akan share slide-nya di LMS, kemudian termasuk video rekamannya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, 1 menit terakhir, boleh open mic. Untuk sesi hari Jumat, tolong dipersiapkan Unity-nya ya. Jadi tolong kita mulai menjalankan Unity di laptop masing-masing. Kalau ada yang terkendala laptopnya tidak kompatibel, saya bingung juga gimana solusinya ya. Mungkin nanti akan saya coba koordinasi dengan fakultas untuk membuka beberapa lab untuk di remote. Cuman ya kendalanya berarti harus memiliki jaringan internet yang sedikit ya. Jadi kalau komputer kurang mumpuni untuk menggunakan Unity, mungkin akan coba koordinasikan dengan lab untuk beberapa komputer dibuka aksesnya melalui semacam remote desktop gitulah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan terkait materi hari ini atau kemarin, silakan. Sambil jalan, kalau ada bisa review dulu ya atau di open mic. Saya kemarin membahas mereview terkait pretest memang saya berikan seperti itu adalah materi jangka panjang seperti itu akan disampaikan kira-kira beberapa poinnya adalah itu pretest dan saya lihat rata-rata kelas seperti harapannya yaitu 50-an nilainya ya, nggak masalah. Cuma saya lihat ada beberapa pencilan yang sudah dapat nilai 100 gitu. Saya nggak tahu apakah itu beneran atau masih sempat searching gitu kan. Ya nggak masalah, namanya juga pretest ya. Nggak usah terlalu diambil itulah. Jadi saya ingin melihat aja kemampuan awal Anda terkait ilmu awal Anda terkait VR ini sudah saya mana, sehingga nanti bisa menyesuaikan pace dan kecepatan ketika di sesi teori maupun sesi prakteknya. Oke, sepertinya kayaknya berat banget Pak pakai bahasa Inggris Pak. Kalau yang barusan gimana? Slide-nya Inggris tapi dijelaskan. Menurut siapa? Arif gimana? Iya, kalau misalkan emang masih ada bahasa Indonesianya mungkin masih bisa 70 lah Pak kemarin nilainya. Itu kemarin bahasa Inggris kayaknya nggak ngerti apa-apa. Di Google Translate juga masih bingung Pak. Ya wajar. Google Translate pasti nggak sesuai karena bahasanya memang terminologi khusus banget ya, khusus VR banget. Jadi saya juga bingung kalau misalkan nanti diterjemahkan Indonesia, apakah bisa ada padanan katanya semua atau enggak gitu. Saya akan coba translasikan. Mungkin nanti kita akan adakan mid semester pretest gitu ya. Jadi tes perkembangan dengan soal yang sama itu akan kita lihat perkembangan nilainya gitu. Nanti juga ada post testnya. Oke, makasih Arif masukannya. Cuman gini, saya juga sama yang seperti saya sampaikan di grup, saya lupa di grup ini atau grup satu lagi. Jadi ada yang menanyakan terkait bahasa ini. Ini jangan lupa nanti ketika kalian sidang itu kan harus ada IPRT 450 ya kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah aturan STLU standar. Saya yakin di TRM juga. Nah itu dipersiapkan. Apalagi nanti kalau kita coba Anda mungkin mencari materi-materi seputar teknis VR itu kalau mencari di Indonesia masih jarang banget ya yang bahasanya natif. Mungkin ya itu masukan buat kita juga, mungkin bisa buat kami untuk bisa mempublikasikan materi-materi VR yang bahasa Indonesia. Cuman kalau yang materi yang bleeding edge teknologinya yang masih terbarunya mungkin emang sulit sih karena memang bahasa aslinya di sana. Tapi itu jadi masukan kalau ternyata bahasa Inggris kendala, diharapkan Anda bisa menyesuaikan, tapi saya akan coba menyesuaikan juga dengan mengadopsi ya sebisa mungkin dengan bahasa Indonesia.
Silakan kalau ada masukan lain atau pertanyaan. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian untuk pertemuan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kasih Pak. wabarakatuh. Sama-sama pamit ya. Pamit Pak.